Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, la ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul mukhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, sesepuh bini sepuh, haji sepuh sedanten kasbahan ingkang tansah dahat kinurmatan. Wana khususon dumateng panjenenganipun Syekhina al-kiram Rabbi ruhina Abah Sholeh Ali Mahbub wa zawjatihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ukrimuhu wa akramallahu alaihim. Wonten ngersane sedanten para kiai, para asatidz kasepuhan, Bapak Ibu, Mbak Kakung, Mbak Putri, sederek kawula sedaya ingkang boten saged kawula sebat setunggal asmanipun ananging saestu boten kirang rasa takdim kawula dumateng panjenengan sami sedanten ingkang tansah kawula hormati lan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah. Amin Allahumma amin. Mujuaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ikrar kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dene menapa kersanten menika kula sami kesih dipunparingi Allah hidayah inayah kegiatan kesehatan ingkang langkung tami bertepatan dengan hari ke-18 nggih bulan Ramadan. Kula sami tesih dipunparingi Allah kesempatan sehingga tesih saged sami-sami kempal, sami-sami rawuh dalam rangka nindakaken pinten-pinten kewajiban ibadah nggih menika ibadah tolabul ilmi utawi golek ilmu. Mugi-mugi napa ingkang kula sami lampahi menika saestu dipun tampi lan dipun paringi barokah dening Allah. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Katur kunjuk wonten mirsani kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi saestu selawat menika dados tanda, dados ciri khas, dados tetenger menawi kula sami ingkang sami kempal menika saestu dipun akoni dhateng Rasulullah sebagai umat-umatipun sehingga njenengan kula sami saged selamat saking nerakanipun Allah, sareng-sareng gondel tiyang soleh, tiyang alim, para guru tumuju wonten swarganipun Allah. Amin Allahumma amin. Mbak Kakung, Mbak Putri, Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, langsung kemawon nerasaken pengaosan sing kala wingi ngoten nggih. Kala wingi niku dereng rampung pembahasannya karena memang waktune sekedap-sekedap ngoten nggih. Berawal dari malam 17 nggih, berarti malam nuzulul Quran. Kula wingi kepengin membahas tentang satu ayat karena berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Kula memilih ayat 29 surat Al-Fatih nggih. Teng mriku dipun jelasaken Allah dawuh Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhirih al-ayat. Niki ayat mengandung makna yang sangat luar biasa. Kalau ini kula matur, ketika kita membahas tentang nuzulul Quran, kita pasti membahas tentang Al-Quran. Nuzulul Quran itu terjadinya di malam 17 Ramadan. Artinya Quran itu diturunkan, nggih, Quran wahyu sing pertama ning ngene Kanjeng Nabi itu diturunkan di malam 17 Ramadan. Ini yang pertama nggih, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Kalau yang semuanya kan berangsur-angsur selama
23 tahun itu Rasulullah menjadi Rasul, diutus itu kan ketika ada masalah turun wahyu, ada masalah turun wahyu. Tapi pertama kali Al-Quran diturunkan itu ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu di malam 17 Ramadan. Kembali saya mengingatkan, terus memang tidak bisa dipisahkan kalau kita membahas Ramadan, membahas Al-Quran dan membahas Rasulullah SAW selaku orang atau nabi atau rasul sing dipilih Allah untuk diberikan mukjizat berupa Al-Quran itu. Karena nggih urut-urutane ngoten. Nah, ketika membahas Al-Quran, membahas Ramadan, membahas Kanjeng Nabi, yang paling tidak bisa dipisahkan lagi adalah umat-umat Rasulullah. Maka saya ulangi lagi bahwa Rasulullah itu suatu saat pernah menangis. Ketika Rasulullah menangis, sahabat bertanya, "Ma yabkika ya Rasulullah, napa sing ndadekno nangis panjenengan Gusti?" Beliau jawab, "Saya sedang memikirkan orang-orang yang saya cintai." Sahabat ini terus takon, "Loh, apakah kita ini bukan orang-orang yang panjenengan cintai?" Jawabannya Kanjeng Nabi, "Bukan. Kalian itu sahabat saya." Nah, siang orang-orang yang panjenengan cintai, yang panjenengan pikirkan siang dan malam itu siapa? Rasulullah dawuh, "Besok setelah peninggalanku, setelah saya meninggal, itu akan ada kaum, ada umat yang mereka mencintaiku dengan cinta yang luar biasa, walaupun mereka tidak pernah berjumpa denganku. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang sangat saya cintai dan saya pikirkan siang dan malam." Nah, mereka itu adalah salah satu diantaranya itu kita ini, Mbak. Kita ini umat Kanjeng Nabi sing ditangisi Rasulullah, sing dipikirno siang malam, ngoten niku lho. Nah, makanya terusane ketika Rasulullah sudah luar biasa seperti itu memikirkan kita sebagai umatnya, harusnya ada timbal balik gitu kan. Terus bagaimana kita seharusnya menjadi umat Rasulullah? Karena jangan sampai ini nanti bertepuk sebelah tangan. Maksudnya ngeten, kula sami niki bener-bener kepengin diakoni dados umat Rasulullah. Rasulullah pun sakjane ya mencintai kula sami, ning bisu-bisuke ternyata Rasulullah kecewa karena aku sampeyan ini bukan berarti bukan bagian daripada umat yang beliau harapkan. Nah, ini makanya harus sinkron. Di samping kita mengklaim, mengaku kepengen banget diakoni dadi umat Rasulullah, kita juga harus memantaskan diri sakjane umat Rasulullah sing besok bener-bener diakoni menjadi umat itu umat yang bagaimana. Ngaten niku nggih. Nek kados rakyat kan ngoten nggih. Saya ya kayaknya semua rakyat lah Indonesia ketika dipimpin presiden semisal sekarang presidennya Pak Prabowo, bok siapapun akan dengan lantang mengatakan kalau saya ini adalah rakyatnya Pak Prabowo. Karena aku orang Indonesia, aku kenal ngerti Pak Prabowo kayak presidenku. Tapi saya berani menjamin kemungkinan besar Pak Prabowo tidak kenal kamu. Kenal Pak Prabowo ya wong-wong sing ning kono kayak sing ning istana dan lain sebagainya. Nah, ini kan harus sinkron. Kanjeng Nabi juga ngono, aku sampean ini mengklaim aku kepengen banget diakoni dadi umate. Ning belum tentu besok Kanjeng Nabi ngakoni kula masami dadi umate. Ngoten lho, Mbak. Jadi ini kita akan mengupas satu ayat yang ayat itu ternyata merupakan bagaimana sih seharusnya kita menjadi umat yang besok diakoni Rasulullah. Paham iki? Jadi biar tidak bertepuk sebelah tangan, men boten sia-sia. Kalau ini sampun kula awiti ya. Jadi syarat utawa ketentuan kula basami niki dadi umat sing besok diakoni Rasulullah. Sing pertama ning kono dijelasaken Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Kanjeng Nabi utusane Allah dan orang-orang yang bersama beliau, artinya umat beliau yang nanti diakui menjadi umatnya. Yang pertama yang harus kita lakukan atau sikapnya adalah asyidda 'alal kufar, berprinsip yang keras terhadap orang-orang kafir. Oke, ini prinsip. Kula sami oleh lembut, oleh bareng-bareng ketika bermuamalah dengan orang kafir. Tapi kita tidak boleh berlemah lembut, nggih, atau bahasane niku lembek ketika membahas tentang akidah bareng-bareng karo wong kafir. Enggak boleh. Nggih, lakum dinukum waliyadzin. Bagiku agamaku, bagimu ya agamamu. Kalau membahas soal akidah nggak bisa.
aku panjenengan bareng itu nggak bisa. Terus kayak semisal mengatasnamakan toleransi beragama, terus misal orang muslim melu merayakan nggih Mbak Natalan ning gereja ngoten niku nggih mboten angsal, utawa sesuk hari raya ngoten niku nggih Mbak Buddha terus wong Kristen diundangi melu ning masjid itu juga nggak boleh, karena kita beda. Secara muamalah boleh Mas Ferry ngeten iki semisal urusan perdagangan jual beli mobil seperempat dan lain sebagainya dengan orang-orang Cina boleh Mas, dengan orang non muslim itu boleh karena ini babnya muamalah. Tapi kalau bab soal akidah nggak boleh, akidah itu ada sendiri-sendiri. Makanya harus berprinsip asyidda'u 'alal kufar, kudu keras berprinsip terhadap orang-orang kafir dalam urusan akidah ya. Jangan salah paham dalam urusan akidah. Itu yang pertama, ini pun perlu jelaskan panjang lebar. Terus yang kedua, sikap yang harus kita miliki sebagai umat muslim yang besok diakoni dari umat Rasulullah, ruhama ubainahu. Sesama muslim kudu bener-bener rukun, saling berkasih sayang, kudu welas banget nenggone sedulur muslime. Dawuh Kanjeng Nabi sudah jelas. Malaisa mina malam yarham sohirona walam yuakir hakko kabirona, atau dibalik malam yarham sohirona walam yuakir hakko kabirona falaisa mina. Siapapun yang tidak menyayangi yang lebih kecil, yang lebih muda, dan tidak mau menghormati haknya yang lebih tua, maka dia bukan termasuk golongan umat saya. Kira Rasulullah kan jelas banget. Jadi ketika kita membahas tentang ruhama, berkasih sayang antar sesama muslim, itu tidak cukup kita sebagai wong sing tua, sing penting aku dihormati karo adikku, utawa aku dihormati karo anakku. Soal aku wong tua menghormati anak atau adik ora penting, nggak boleh. Dawuh Kanjeng Nabi jelas, sing tua kudu nyayangi sing cilik, sing nom sing cilik kudu hormat karo sing gede. Nah, dan itu ruhama, bagian daripada ruhama. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, rukaan, taruh rukaan sujadan. Kalau Pak Sami nek kepengen besok diakoni dadi umat Rasulullah selama di dunia ini, kalau Pak Sami bener-bener harus rukuk, harus sujud. Artinya apa? Tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat. Dan kita ketika mengerjakan sholat itu juga sholat yang benar-benar sholat, bukan sholat yang asal sholat itu boten. Bagaimana sholat yang benar-benar sholat? Ya ibadah yang dilandasi dengan mahabbah, nomor siji, dilandasi dengan cinta. Sing ping pindho kula pasane kudu belajar fikih, men paham kalau takbiratul ihram itu bagaimana. Di dalam sholat itu Mbak ada rukun kauli. Rukun kauli itu rukun-rukun sing bangsa ucapan. Ini hanya sah ketika diucapkan. Contoh semisal Allahu Akbar, takbir itu rukunnya rukun kauli. Jadi kalau semisal ana wong salat nih Mbak, tangane mboten gerak ngangkat tangan, tapi lisane muni Allahu Akbar niku sah. Sing mboten sah niku nek ana wong salat, tangane diangkat, lisane ora muni Allahu Akbar. Niki mboten sah. Karena takbir itu rukunnya kauli, harus diucapkan. Niki fikih, niki kudu difahami sebelum kita masuk ke hakikat daripada sholat. Terus ana meneh rukun kauli jenenge Fatihah. Wong sholat gak maca Fatihah mboten sah, Mbak. Karena apa? Fatihah itu rukun, rukunnya kauli kudu diucapkan. Kalau malam jahar, nggih, kalau pagi, kalau siang, sir diwaca lirih, tapi kudu diwaca, nggak boleh gak dibaca. Terus nih guni sholat orang meneh sing jenenge rukun fi'li. Rukun fi'li itu apa? Rukun sing bangsa gerakan. Sujud, rukuk, itidal, tumakninah itu rukun-rukun fi'li. Itu kudu dilakoni. Lah tapi mboten saged ngadeg, Pak, mboten saged rukun. Ya, mboten saged rukun. Sujud itu nanti ada pembahasan lagi, tapi awal mula rukun dalam sholat itu ada rukun kauli seperti contoh takbir Fatihah tadi, terus rukun fi'li, gerakan-gerakan itu. Terus yang paling penting di dalam sholat itu ada satu rukun lagi namanya rukun kolbi. Pekerjaan yang harus dikerjakan itu hati. Contohnya apa? Niat. Wong niat niku Mbak, wong sholat nggih, semisal orang muni usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilan kiblati, lisannya tidak seperti itu, tapi ketika mengangkat tangan hatinya berniat, niat ingsun sholat maghrib 3 rakaat madhep kiblat niki sah. Justru yang tidak sah ketika ana wong sholat niat
usolli fardul maghribi salasa rakaatin Allahu akbar ning atine meneng wae iki malah mboten sah. Nembe ngertos napa pun kita ngertos dengan iki. Itu namanya rukun qalbi, yang bekerja itu hatinya. Nah, iki nggih. Terus misalnya ada yang bertanya, lah terus untuk apa bah kalau yang sah itu hatinya, kenapa kita harus berucap? Kenapa dadak muni usolli nek sing kanggo kuwi atine niatin sune? Jawabannya adalah lisan ini untuk menuntun hati. Nah iki nggih, ketika kula basani muni usolli fardhul maghribi thalatha rakaatin mustaqbilan kiblati ada al-mahmuman ada lillahi taala niku Allahu akbar niki lisan kanggo nuntun ati men atine mboten lunga-lunga atine. Atine nanti fokus terhadap niat. Paham iki nggih? Nah itu di dalam sholat. Untuk bisa sholat yang sebenarnya kita harus belajar fikihnya sebelum masuk ke hakikat dan lain sebagainya. Ngeten nggih, men diakoni dadi umat Nabi harus keras berprinsip kepada orang-orang kafir, harus saling menyayangi sesama muslim. Yang ketiga, harus benar-benar mendirikan sholat. Kemarin sudah saya jelaskan, musallin, orang-orang yang sholat dengan label musallin itu lebih pantas disematkan untuk orang-orang munafik. Kalau orang muslim yang mukmin, labelnya adalah muqimis sholat, orang-orang yang mendirikan sholat. Karena ada hadis, banyak sekali orang-orang yang menjalankan sholat, banyak sekali orang-orang yang sholat, tapi sedikit sekali orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi beda Mbak, ana wong sholat jembulat-jembulit tok karo sing sholat temenan iki beda. Tapi jenengan pun jangan berkecil hati lah, Mbah, kula sagete mung rubuh-rubuh gedang, Mbah, sing penting derek, enggak apa-apa. Sementara seperti itu, tapi dengan duwe ikat niat suatu saat saya harus benar-benar bisa sholat. Kata nggih, Mbak. Nah niku sing nomor 3. Terus yang keempat apa? Men kula pasami besok diakoni dadi umat Rasulullah sesuai dengan ayat nang surat Al-Fatihah ayat 29, nggih. Di samping tarahum rukaan sujadat sing nomor 4 yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana. Artinya kula masami dadi wong muslim wong mukmin nek kepengin besok diakoni temenan dadi umat Rasulullah dalam rangka mencari rezeki niki yabtahuna fadlan minallahi itu maksudnya rezeki itu tidak cukup sakarpe dhewe mboten. Harus benar-benar yang halal, mangkiri dua itu diridhoi Allah. Jadi bahasane kalau bahasane nek kepengin dadi wong muslim mukmin temenan iku secara pekerjaan pun harus bener-bener sing hati-hati. Kudu sing halal toh diridhoi Allah. Nek kepengin besok diakoni dadi umat Kanjeng Nabi. Sama seperti kemarin, tidak boleh terus perumpamaan sami bantah lah bah golek sing haram gangel apa maning sing halal. Enggak boleh. Nanti kalau seperti itu enggak berubah-ubah. Ya bagaimanapun caranya kita berubah semaksimal mungkin menghindari dan menjauhi yang halal. Ngoten Pak. Walaupun itu sangat berat, kuliah ya sedidik mestine. Tapi kan kalau kita membahas tentang rizki, karena ini ada bahasa waridwana itu diridhoi Allah, ngoten niku, kita membahasnya bukan cuma tentang nominal, Pak, tapi tentang keberkahan. Ngoten nggih, Mbak? Kathah lho tiyang sing angsal rizki, Masya Allah sedina kok iso untuk duit 1 juta, Pak. Ning ketika itu didapatkan dengan cara yang tidak baik, yang tidak halal, sedina untuk 1 juta. Ning anake mencret digoni rumah sakit, engko bayaran NTE 1.500.000, tombok napa tekor nih? Tombok, tekor, beda karo wong-wong sing Masya Allah pekerjaannya biasa, sedina untuk emong 50.000. Ya, Mas Slamet nggih. Ya paling kena nggo tuku beras, nggo tuku sayur. Nek anake, bojone kehidupannya sangat tentram. Dikon ngaji, dikon jamaah, dikon sembahyang manut, nggih. Uga kena penyakitan, awake do sehat. Nah, ini kan luar biasa. Jadi ketika kita membahas rezeki sekali lagi jangan hanya terpaku pada nominal. Sekarang aku pancami wis ngaji, terpakunya di samping dari nominal juga harus dari keberkahan. Kata Mas Ferry, jadi tidak harus banyak, tapi yang penting berkah. Nah berkah yang dimaksud dengan berkah itu adalah mazidatul khairi, selalu bertambah kebaikannya. Nah itu kan bisa dilihat, Masya Allah, untuk duit sithik, ning bojone kok manute ora umum. Anake lho dijak ngaji, dijak jamaah, sregep ora umum. Ini maksudnya berkah itu seperti itu.
Beda dengan yang Masya Allah mbuke akeh-akeh banget ning anake karo wong tua dijak ngomong bae malah nantang ngejak senggel. Niki jangan berharap ini ada keberkahan, nggak ada. Nominalnya besar, nominalnya banyak, neng keberkahannya nggak ada. Lah nek cara kula kon milih mau, yo nek semisal milih yo nggih sing kata sing berkah, tapi kan angel Mbak kata berkah. Nggak apa-apa, sedikit lah tapi berkah. Karena dari keberkahan itu nanti akan timbul kedamaian, ketentraman sing ning kono dadekno kebaikan-kebaikan dalam keluarga. Tadi Mas Heri wis mulai ngrasakno Mas Heri wis mulai ngaji nggih. Dadi bahasane itu wis sekarang tidak lagi mengejar mana yang banyak ora urusan. Seperti yang biasa saya katakan, wis gak usum kula Pak Sapi dadi wong muslim mungkin sing biasa ngaji terus wal-wal kedua nggih, ora sendal, ora kadal, angger kaulu tetap diutal, sudah enggak boleh. Sekarang bikinnya tidak seperti itu. Bikinnya adalah iki arep tak gumati, tak gumakani anak bojo, iki halal apa ora. Masalahnya nek halal kok membawa keberkahan. Nek membawa keberkahan nanti artinya membawa kedamaian dalam keluarga. Arti kedamaian dalam keluarga itu dijak ibadah kepenak niku Mbak. Sampeyan nek kepengen keluarga berkah itu bagaimana? Nek jak ibadah kepenak gelem niku. Karena enggak ada jalurnya, enggak ada ceritanya. Wong uripe berkah tapi malas ibadah mboten wonten. Semakin berkah, semakin gampang dijak ibadah. Iku pitenane. Dadi nek ana sing bangsane uring-uringan, kesah-kesuh bae, ini itu dan sebagainya jelas ini mungkin ada rezeki yang kurang berkah. Tapi yang berkah mesti kepenak, gampang dijak ibadah. Saya dipun ini ya, itu yang keempat. Yang terakhir yang kelima, simahum fi wujuhim athari sujud. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Terlihat di wajah mereka bekas-bekas sujud. Jadi umat-umat sing besok diakoni temenan dadi umat Rasulullah sing nomor 5, apa yang harus dipunyai? Terlihat jelas bekas sujud di wajahnya. Iki jangan diartikan berarti wong-wong sing ikine ireng-ireng niku mboten. Terlihat jelas min asari sujud itu artinya sholat yang dilakukan itu terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Nah niki sholat yang biasa dilakukan, bagaimana dia mengangkat tangan bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah, bagaimana ketika salam dia harus noleh kanan, noleh kiri, peduli terhadap tetangga, itu pasti gitu loh Mbak. Jadi min athari sujud itu bekas atau kebiasaan-kebiasaan intisari dalam sholat itu membekas di kehidupan sehari-hari. Ini yang dimaksud dengan simahum fi wujuhi min athari sujud. Terlihat jelas nampak bekas sujud di wajah-wajah mereka. Jadi sampai nek sampai nanti memahami sholat ya, takbir itu artinya apa, i'tidal itu artinya apa, rukuk itu apa, sujud itu bagaimana. Lah iya wong sing kepala ya, mustaka sirah ini diagung-agungkan dalam kehidupan sehari-hari, dijenggung bae nesu kan ngoten nggih. Tapi ketika dalam sholat itu harus diglosorno ning gone bumi. Sing bumi ku tempatnya tidak sikil. Nah ini kan makna daripada tawadhu, makna daripada merendah dan lain sebagainya. Lah ketika pengaplikasian sholat itu bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, ini yang disebut dengan tarahum fi wujuhihim min athari sujud. Terlihat jelas bekas-bekas sujud di wajah mereka. Saya diputamin ini, jadi 5 hal yang harus kita punyai biar kita nanti benar-benar diakoni dari umat Rasulullah. Yang pertama, asyida walal kufar, kudu duwe prinsip sing keras karo kafir dalam urusan akidah. Yang kedua, ruhamaum bainahum, kudu benar-benar berkasih sayang sesama muslim. Yang ketiga, rukaan sujadan, wajib sholat temenan. Gak oleh aku sampean dadi umat Kanjeng Nabi tinggal sholat bukan saya. Yang keempat, golek rezeki kudu sing bener-bener halal, mawi sing wariduana. Ora mung halal tok tapi diridhoi Allah. Yang kelima atau yang terakhir, terlihat jelas bekas-bekas sujud di wajah mereka. Apa maksudnya? Membawa sholat, ya, apa yang dilakukan dalam sholat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dipun tamin ini, nah insya Allah, nek kula pansami kok
5 hal itu benar-benar kita lakukan, atau paling tidak kita berproses menuju ke 5 hal itu, nanti tidak bertepuk sebelah tangan. Kula sami mengklaim dadi umat Rasulullah dengan sangat senang hati menyambut kita menjadi umatnya. Ngaten Pak. Jadi iki kudu sempurna. 5 hal itu benar-benar harus kita mulai. Nah, ngaten nggih. Wekdal mentelas saestu kula cekapi riyen sonten iki nyuwun dumateng Allah mugi-mugi jam diparingi kesempatan saged panggih ngaos malih kados biasanipun ingkang kula pesenaken nggih mangke ketika mau buka puasa ampun kesupen donga nggih, karena ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Di antara 3 orang itu adalah orang-orang yang berpuasa ketika menjelang buka puasa. Nah, ini doanya sangat-sangat mustajab. Jadi mangke donga kula pasami gadah kata sangat hajat kebutuhan dilapurno ning gone Allah men kabeh-kabeh ditata kali Allah. Ngoten nggih, Mbak. Saking kawula cekap iktafaitu nabi kalami la wajatu minal khudran jumi mukhlafa ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.